Ta'ala, terutama ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebab meraih sakinah, ketenangan ya. Dan sebab utama adalah iman dan akidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang as-sakinah. Di antaranya dalam Surat Al-Fatah ayat 4 kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dan dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka semakin bertambah daripada iman yang sebelumnya. Jadi Allah mengatakan, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Jadi Allah lah yang sumber menurunkan ketenangan. Jadi Allah sumber ketenangan, Allah yang menurunkan ketenangan. Dan kita tahu ketenangan adalah tempatnya asalnya di hati. Dan yang menguasai hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pemberi kebahagiaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Walladzi adhaka wa abka. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang bikin bisa tertawa dan juga bisa bikin menangis ya. Oleh kerana jika ingin bahagia, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini Allah mengatakan Allah turunkan sakinah ke siapa? Ke hati orang-orang yang beriman. Jadi iman, akidah yang benar merupakan syarat agar Allah turunkan ketenangan. Demikian juga dalam surat Al-Fatah ayat 18 sebagai contoh nyata. Kalau tadi umum, sekarang Allah sebutkan contoh real, contoh nyata bagaimana Allah beri ketenangan kepada para sahabat yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah sebuah pohon. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba." Kata Allah, sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin, itu para sahabat yang jumlahnya 1.400 orang ketika itu. Ya, yang yubayyi'unaka idh yubayyi'unaka tahta syajarah, yang mereka membaiat engkau di bawah sebuah pohon. Ini kisah yang masyhur, yaitu ketika para sahabat hendak umrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah mereka 1.400 orang. Tahu-tahu mereka dihadang oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya Rasulullah SAW kirim Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk berdiskusi dengan mereka kenapa mereka ditahan di Hudaybiyah, padahal tinggal 20 kilo lagi sudah masuk kota Mekah. Itu pada tahun 6 Hijriah pada bulan Zulqa'dah. Ketika Utsman diutus, akhirnya Utsman ketemu dengan pembesar-pembesar Quraisy. Lantas pembesar-pembesar Quraisy berkata, "Wahai Utsman, silakan engkau tawaf aja dulu, umrah aja dulu, baru balik ketemu kaum muslimin." Utsman bilang, "Enggak, saya tidak akan tawaf kecuali setelah Rasulullah tawaf." Maka akhirnya Utsman tertahan. Ketika Utsman tertahan, maka tersebar hoaks, isu bahwasanya Utsman telah terbunuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membaiat para sahabat untuk menghadapi orang-orang Quraisy yang disebut dengan bai'atul ridwan, di mana dalam baiat tersebut para sahabat siap untuk berperang ya sampai mati membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan kabur. Mereka membaiat dengan hati yang tulus. Maka disitulah Allah puji mereka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin. Idh yubayyi'unaka tahta syajarah, ketika mereka membaiat engkau di bawah sebuah pohon. Allah berkata, "Fa'alima ma fi qulubihim." Allah tahu isi hati mereka. Setelah Allah tahu isi hati mereka, kata Allah, "Fa'anzala as-sakinata 'alaihim." Allah turunkan ketenangan pada hati mereka. Jadi syaratnya Allah turunkan ketenangan, kata Allah, "Fa'alima ma fi qulubihim." Allah tahu isi hati mereka. Jadi masalah penting keyakinan, akidah yang benar, iman yang benar, baru kemudian Allah turunkan as-sakinah, ketenangan. Ini di antara ayat disebut dengan ayat-ayat sakinah, ayat-ayat ketenangan. Dan ternyata Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian juga ada ayat-ayat yang semakna dengan ini, seperti firman Allah, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Seperti dalam surat Yunus ayat 62 ya. Yunus 62 kata Allah Subhanahu wa taala sampai 63, surat 10, 62, 63 dan seterusnya, 64 ya, 62, 63, 24.
Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang ya loyal kepada Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena al-walayah maknanya adalah loyalitas dan maknanya kedekatan, dan juga maknanya adalah mahabbah. Ya. Jadi mereka loyal kepada Allah, mereka dekat kepada Allah, mereka dicintai Allah. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka juga tidak bersedih, yaitu mereka tenang. Apa maksudnya la khaufun 'alaihim? Enggak usah khawatir atas mereka. Jadi kalau kuasa kita enggak usah khawatir sama mereka. Misalnya kita ada orang pergi ke suatu tempat yang berbahaya, tapi dia tahu dia jago karate, dia bawa senjata, kita bilang enggak usah khawatir tentang dia. Enggak usah mikirin, enggak usah khawatir. Kenapa? Karena kita tahu dia punya modal yang hebat untuk menempuh jalan yang berbahaya tersebut. Jago karate, dia punya senjata, dia bawa pasukan, sehingga kita bilang la khauf alaih, enggak usah khawatirin dia. Enggak usah khawatirin dia. Nah, metode ini Allah gunakan untuk wali-wali Allah. Kata Allah, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Ketahui wali-wali Allah, enggak usah khawatir atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Kita ungkapkan ini terkadang ada orang subhanallah, kita kenal dia soleh, kita kenal dia bertakwa, kita kenal dia sabar. Ketika terkena musibah, kita bilang enggak usah khawatir. Orangnya kokoh, orangnya tegar, orangnya kuat. Maka Allah mengatakan la khaufun alaihim, enggak usah khawatir atas mereka. Ini pujian luar biasa bagi wali-wali Allah. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih terus menerus. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan mereka orang yang bertakwa. Jadi untuk meraih predikat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak perlu dikhawatirkan dan tidak perlu bersedih. Dua, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman bertakwa. Iman yang sering akidahnya benar, bertakwa, melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat. Kemudian kata Allah, lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira di dunia maupun di akhirat. Ini dalil bahwasanya orang-orang beriman ya akan merasakan ketentraman, ya, ketenangan di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat. Karena kata Allah, lahumul busyra fil hayatid dunya. Mereka dapat kabar gembira di dunia, wa fil akhirah, demikian juga di akhirat. Contoh lagi ayat yang lain dalam surat An-Nahl. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman. Itu dia menggabungkan antara amal dan iman. Siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan di dunia, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, itu di akhirat. Allah janjikan di sini, man amila salihan, ini menggabungkan antara amal dan iman. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan. Ini mencakup laki maupun perempuan. Wa huwa mu'min, dan dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan anugerahkan kepada dia kehidupan yang baik. Ada yang mengatakan kehidupan yang bahagia, ada yang mengatakan kehidupan yang qanaah, selalu merasa puas dengan kondisi apapun, ya. Ini adalah janji hayatan sa'idatan, kehidupan bahagia bagi orang yang beriman, ketentraman dan ketenangan. Maka para hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya saya ingin menyampaikan bahwasanya tidak mungkin kita meraih ketentraman, tidak mungkin kita meraih ketenangan dengan kondisi yang kita hadapi kecuali kita meraihnya dengan iman dan amal saleh. Ini singkatnya demikian. Kita lihat bahwasanya dunia ini ya tidak lepas dari namanya ujian, ya. Kita melewati namanya kesedihan, kita melewati juga kesenangan. Dan kita lihat juga ternyata tidak semua orang yang secara duniawi merasakan kesenangan bahagia. Banyak di antara orang-orang yang berada, yang diliputi dengan kemewahan, ya, orang bilang nomor uangnya tanpa berseri, ya, saking banyaknya, ya.
tapi ternyata juga tidak bahagia. Ya. Di antara mereka ada yang bunuh diri, di antara mereka ada yang narkoba, di antara mereka yang ribut dalam rumah tangga dan seperti itu ya. Dalil bahwasanya ya banyak orang yang diberi kelebihan harta juga ternyata tidak bahagia. Tentu ada yang berbahagia yang jika dia kaya dan dia beriman dan beramal soleh. Demikian juga ya, sebaliknya orang-orang yang diberi kesulitan ya, di antara mereka ada yang tetap dalam kondisi bahagia meskipun dalam kondisi sulit. Kita dapati sebagian orang dikasih sakit tapi dia bahagia. Kita dapati sebagian orang cuma hidup sederhana, ya penghasilan sedikit tapi dia murah tersenyum, ke masjid rajin, murah tersenyum ya. Seperti tidak ada masalah ya. Kita musim pandemi juga tenang-tenang aja. Subhanallah ya. Tentu di sisi lain ada orang-orang yang kemudian diberi kesulitan ekonomi, kemudian semakin rusak, semakin sengsara, semakin menderita, dan kemudian mengalami banyak kesulitan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125. Kata Allah, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Al-An'am 125. Siapa yang Allah ingin beri hidayah kepadanya, Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Ya. Dia nyaman dengan Islam, mudah menerima ajaran Islam. Ya. Wa man yurid an yudhillahu, dan siapa yang Allah ingin sesatkan, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, maka Allah jadikan ya, dadanya sesak lagi sempit, ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun, dan demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Saya ingin sampaikan bahwasanya kekayaan ternyata terkadang kelihatannya dia bahagia tapi tidak bahagia. Contohnya ayat ini Allah sebutkan orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, Allah jadikan dadanya sempit. Ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia naik ke langit. Kita kalau lihat orang manjat gunung, ya, semakin tinggi, kadar oksigen semakin apa? Berkurang. Dan dia semakin sulit bernapas. Kita lihatnya ke atas, seakan-akan dia senang, seakan-akan dia happy, ternyata dadanya apa? Sempit. Dan banyak orang seperti itu. Kita menyangka dia orang paling bahagia di dunia, kita ingin seperti dia, ternyata dia sengsara. Ternyata dia narkoba, ternyata minum khamar, ternyata mau bunuh diri, ternyata. Kelihatannya di atas tinggi, tempat yang menjulang tinggi, kelihatannya bebas lepas, ternyata dadanya sempit. Ka'annama yas'adu fis sama'. Seakan-akan naik di langit, dadanya sempit. Allah juga sebutkan dalam surat At-Taubah, catat ini, surat At-Taubah ayat 55 dan 85. Maksud saya, kalau tidak sertai dengan iman amal saleh, meskipun harta banyak tidak akan bahagia. 55 maupun 85. Kata Allah dalam surat At-Taubah 55, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum." Jangan engkau terpesona dengan harta mereka dan juga anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum kafirun. Sungguhnya Allah ingin menyiksa mereka dengan harta dan anak-anak mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam kondisi kafir. Jadi Allah bercerita tentang orang munafik yang harta mereka banyak, anak-anak mereka banyak. Jangan takjub, itu kesenangan dunia. Allah telah berfirman dalam ayat yang lain, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Sungguhnya harta dan anak-anak perhiasan kehidupan dunia. Siapa yang tidak senang harta? Kita semua senang harta. Siapa yang tidak senang anak? Semua kita senang dengan anak-anak. Tapi jika dimiliki oleh orang kafir, orang-orang yang tidak beriman dan beramal saleh, kata Allah, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum." Jangan kau terpesona dengan harta yang kami berikan kepada mereka dan anak-anak banyak milik mereka. Kata Allah, kenapa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Allah ingin menyiksa mereka dengan harta dan anak mereka fil hayatid dunya, di dunia ini.
Ternyata harta yang mereka miliki buat mereka tersiksa. Kok bisa? Para ulama menyebutkan bisa orang kafir tersiksa dengan harta dunia. Pertama tersiksa mereka siksa nyarinya setengah mati, nyari sana, mikir keras. Tidak ada ketenangan, memikirkan persaingan, bagaimana cara trik-trik, bagaimana mikir harta, mikir enggak berhenti. Antum kira orang mikir harta terus itu senang? Sengsara. Terkadang mereka begadang, terkadang ini, takut anu. Sembunyi dari pajak. Punya uang mau beli sesuatu, takut ketahuan pajak. Duit banyak, gemes mau beli mobil mewah, enggak bisa. Akhirnya simpan uang luar negeri lah macam-macam. Kelihatannya aja jalan sana, jalan sini. Jalan-jalan antum juga bisa, ke Tegal, ke Malang bisa jalan-jalan. Enggak beda-beda jauh. Antum bayangkan kayaknya ke Eropa kemana? Ke Eropa. Seminggu oke lah, 2 minggu bosan. Cari gado-gado susah. Cari bakso Malang susah. Cari apalagi lempar apa? Lempar apa? Bukan lempar ayam. Lumpur legenda. Susah. Golek nangdi enggak ada. Benar. Subhanallah. Saat dengar sini musik. Orang punya harta tidak mesti bahagia. Kata Allah, kami siksa mereka dengan harta mereka. Bayangkan tersiksa mereka. Disiksa dengan harta yang mereka miliki. Jadi keributan, jadi permusuhan di antara anak-anaknya. Harta bikin tersiksa. Makanya dapati orang kaya narkoba ada enggak? Banyak. Kenapa? Enggak ada kebahagiaan dia dapat, maka jadi narkoba. Orang kaya zina kenapa? Karena dia enggak puas dengan istrinya. Istrinya dia tidak membahagiakan dia. Sana sini, pacaran sana zina sini. Memang dia bahagia, kalau dia bahagia dia enggak akan begitu. Berarti dia tidak bahagia di rumah tangga, buktinya dia jajan di luar. Hidup dengan penuh kesengsaraan. Allah siksa dengan hartanya. Khawatir ada muncul pesaing baru, gelisah, gimana ini. Dicari-cari oleh musuh, harus dijaga oleh bodyguard. Tapi ada orang kaya, anaknya sekolah aja ada bodyguard menjaganya. Mana ketenangan seperti itu? Jalan bodyguard kanan kiri. Keluar takut-takut, banyak musuh. Ini kalau tidak beriman, kalau beriman kaya bahagia. Kalau kaya apa? Bahagia. Bayar zakat, sedekah sana, sedekah sini, umroh tiap hari, umroh tiap bulan umroh, haji tiap tahun, insya-Allah. Kalau bisa haji 2 kali, pengen haji 2 kali setahun, tapi enggak bisa ya. Jalan-jalan sedekah sana, sedekah sini, bagi uang sama anak yatim, bagi uang sama janda-janda, bahagia. Yang penting ikhlas. Jadi ternyata ada orang-orang Allah siksa dengan harta mereka. Ada orang-orang Allah siksa dengan anak-anaknya. Allah mengatakan, "Wala auladuhum." Jangan kau terpesona anak mereka. Anak mereka ini keren-keren, necis-necis ya. Gen Z ya. Tapi ternyata menyiksa orang tuanya. Tidak ingat sama orang tuanya. Saya sering cerita ini, saya pernah ketemu orang kafir. Ini pesawat. Orang kafir itu properti, usaha properti, duit banyak. Saya ngobrol-ngobrol sampai akhirnya kita bertanya, saya pingin korek dia, gimana Bapak bahagia dengan semua ini yang Bapak miliki? Tempat di Eropa, kata teman-teman, Ustaz di sini orang jarang nikah. Dia kalau punya pacar, dia lapor ke semacam Pak Lurah di kampung sekitarnya. Ini Pak Lurah, ini saya mau kumpul kebo, ini kebo saya yang baru. Nanti ganti kebo, ganti lagi. Mana bahagia? Mana bahagia? Makanya buktinya, antum lihat negara-negara maju banyak orang bunuh diri, iya enggak?
dengan kemewahan, gemerlap, bunuh diri. Sementara saudara-saudara kita yang hidup dengan penuh penderitaan, Palestina, Suriah, mereka bunuh diri? Enggak. Mereka sabar. Orang Islam sabar, kuat menghadapi ujian. Kenapa? Ada iman yang buat mereka sabar dengan segala penderitaan dunia yang mereka hadapi. Mereka tahu semua adalah ujian hidup. Sementara negara-negara canggih, negara-negara maju, orang bunuh diri. Setelah sedikit, nunggu kereta lewat. Sampai dibuat alat bunuh diri yang paling nyaman katanya. Baca di Denmark atau di mana. Alat bunuh diri yang paling nyaman. Mahal harganya, bunuh diri aja mahal. Ya kalau bunuh diri aja mahal. Tinggal masuk dia pencet. Allah, neraka. Iya, ada alat, baca di internet ada. Alat bunuh diri paling nyaman. Dicari orang kaya, kasihan. Alat mati yang nyaman. Kenapa? Penderitaan yang mereka rasakan. Harta bikin mereka sengsara, anak-anak bikin mereka apa? Sengsara. Anak bikin mereka jengkel. Dalam ayat yang sama, dalam ayat yang lain 85 kata Allah, wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum, sama. Jangan engkau terpesona dengan harta benda mereka dan anak-anak mereka. Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya. Sungguhnya Allah ingin menyiksa mereka di dunia. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau seorang tidak beriman beramal saleh, meskipun di depan dia ada sarana-sarana bahagia, dia tidak akan bahagia. Karena kebahagiaan itu yang punya Allah Subhanahu wa taala. Yang buat sakinah, ketenangan, kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Yang menguasai hati kita Allah Subhanahu wa taala. Wallazi adhaka wa abaka, dia yang bikin tertawa, dia yang bikin menangis. Maka cari kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar, dengan akidah yang benar, dengan banyak beramal saleh. Jika seorang pun ternyata tidak memiliki dunia, hidup pas-pasan, harta kurang, tapi kalau dia beriman tetap bahagia. Makanya sering saya sampaikan perkataan sebagian salaf menceritakan tentang kebahagiaan yang didapatkan. Dia mengatakan, "Lau alima al-muluk wa abna'ul muluk ma fina minan na'im la jaladuna alaihi." Atau kama qalu, kata mereka, seandainya para raja tahu dan para pangeran tahu tentang kenikmatan yang kita rasakan, tentu mereka akan paksa rebut kebahagiaan kita. Kalau mereka tahu, saya ulangi, kalau para raja tahu dan para pangeran tahu tentang kebahagiaan yang kita rasakan, yang mereka akan rebut meskipun dengan membunuh kita. Artinya mereka orang beriman merasakan kebahagiaan yang luar biasa yang tidak dirasakan oleh para pemilik jabatan, para pemilik harta, para pemilik kekuasaan. Terkadang kita lihat orang berebut-rebut dengan kekuasaan. Dia menyangka kekuasaan tersebut mendatangkan kebahagiaan, ternyata belum tentu. Ternyata masalah, senyum dengan terpaksa, tiap hari dimaki-maki orang, belum tentu bahagia. Kadang iklan untuk pilkada dengan senyum, dengan jempol, ternyata di sini belakang banyak masalah, banyak masalah. Tanya orang-orang yang orang sudah pada tidur jam 9 malam, mereka masih rapat sampai jam 2 malam. Strategi ini, lawan musuh. Lagi ini, gimana? Caranya bagi-bagi duit gimana? Bagaimana orang bisa bagi duit? Bagi duitnya jam berapa? Jumlahnya berapa? Modalnya berapa? Habis itu untung bisa balik enggak? Pikiran macam. Emang enggak pusing? Pusing. Sengsara dalam jabatan kalau tidak beriman dan beramal saleh. Tapi orang meskipun harta sedikit, tapi kalau dia beriman, Allah pasti kasih kebahagiaan. Apa kata Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, yang dimana dia dimusuhi oleh orang-orang yang hasad kepadanya di zamannya, kemudian dia dilaporkan ke penguasa sehingga dipenjara berulang-ulang. Dia berkata, "Madza yaf'alu a'da'i bi?" Apa yang hendak dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Jannati fi qalbi. Surgaku di hatiku. Silakan, saya kemana-mana saya bawa surgaku. Dia berkata perkataan yang agung juga, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sungguhnya di dunia ada surga.
Siapa yang tidak bisa merasakan surga dunia tersebut, dia tidak akan merasakan surga di akhirat. Artinya dia mengatakan orang beriman pasti bahagia. Dan dia ucapkan sementara dia dimusuhi orang, sementara dia di penjara, sementara dia berjuang, berjihad dan yang lainnya. Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan dunia ada surga, siapa yang tidak bisa memasukinya, dia tidak akan bisa masuk surga di akhirat. Itu dia ingin menyampaikan bahwasanya orang beriman pasti bahagia. Taib. Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan contoh-contoh tentang keterkaitan akidah dengan kebahagiaan, dengan ketentraman dan ketenangan. Dan ini pernah Rasulullah SAW ajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam hadis yang masyhur tentang keterkaitan takdir dengan ketenangan hati. Apa kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, dan dia masih remaja ketika itu? Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah Ibnu Abbas, kalau seluruh manusia bersatu padu berkumpul untuk memberikan engkau manfaat, suatu manfaat, mereka tidak bakalan bisa memberi manfaat kepada engkau kecuali yang telah Allah takdirkan kepadamu. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Kalau mereka bersatu padu, seluruh manusia di muka bumi ini bersatu padu untuk memberikan mudarat kepadamu, mereka tidak akan bisa beri mudarat kepadamu kecuali yang telah Allah tetapkan padamu akan mengenaimu. Rifa'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering, tidak ada perubahan takdir, selesai. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakinilah apa yang akan menimpamu kau tidak bisa menghindar darimu, dan apa yang terhindar darimu, meleset darimu, kau tidak akan bisa mendapatkannya, tidak akan bisa mengenaimu. Ini beriman kepada takdir. Rasul ajarkan kepada seorang remaja Ibnu Abbas, dan ternyata pengaruh beriman kepada takdir luar biasa dalam memberikan apa? Ketenangan. Ya. Dalam memberikan apa? Ketenangan. Orang kalau beriman dengan takdir, dia bilang apa? Qaddarallahu ma syaa fa'al. Ketika terkena hal yang tidak dia sukai, dia langsung beriman, ini semua sudah takdir. Allah beriman dalam surat Taghabun, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Saya tuliskan ayatnya. Surat At-Taghabun ayat 11. Ini contoh, kalau orang beriman kepada takdir dengan iman yang benar, maka dia akan tenang. Kata Allah, ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Siapa yang beriman, siapa yang apa yang menimpa seorang hamba, musibah apapun, kecuali dengan izin Allah, yaitu dengan takdir Allah. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, yakin bahwasanya semua yang menimpanya sudah ditakdirkan oleh Allah, yahdi qalba, Allah beri petunjuk kepada hatinya, dia akan tenang. Dia akan tenang. Wallahu bikulli syai'in alim, dan ketahuilah Allah Maha kuasa atas, Allah Maha mengilmui segala sesuatu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika kata Alqamah ketika menafsirkan ayat ini, huwa rajul asabatu musibah faya'lam annaha min indillah fayarda wa yusallim. Ini tentang seorang hamba yang terkena musibah, kemudian dia yakin bahwasanya musibah tersebut dari Allah, maka dia pun ridha, maka dia pun pasrah. Orang mukmin kalau kena musibah, dia yakin semua sudah tercatat. Dia yakin dia tidak akan bisa menghindar dari musibah tersebut. Maka dia tidak ngomel ke sana, tidak marah sini, tidak mengambing hitamkan orang lain, tidak melemparkan kesalahan kepada dia, tahu memang ini sudah musibah, ada takdir. Maka ketika musibah terkena, dia mengatakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki Allah kerjakan. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Di balik musibah ini pasti ada hikmahnya. Dia berkata, Allah ma'jurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala di balik musibah ini. Wa akhlif li khairan minha, gantilah aku dengan yang lebih baik. Dia berkata, innallahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kita akan kembali. Hartaku milik Allah, anakku milik Allah, diriku milik Allah, semua kekayaanku milik Allah. Kalau Allah ingin ambil, Allah tinggal ambil. Dan dia tahu wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha berilmu atas segala sesuatu.
Allah tahu tentang dirinya, Allah tahu tentang musibah yang menimpanya. Makanya lihatlah bagaimana Nabi Yakub alaihissalam ketika terkena musibah, musibah semakin kencang. Yusuf hilang, Benyamin dituduh mencuri sehingga enggak bisa balik. Terus kakak mereka yang paling tua juga tidak mau balik, hingga 3 anaknya tidak balik. Ya. Maka dikabarkanlah kepada Nabi Yakub. Maka dia berkata, di saat-saat puncak genting-gentingnya, setelah penantian lama Yusuf yang tidak balik-balik, dia mengatakan, asallahu ayyatiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim. Semoga Allah mendatangkan mereka ketiganya kepadaku. Sungguhnya Allah adalah maha berilmu dan maha bijak. Subhanallah, ini takdir. Nabi Yakub berkata, Allah maha berilmu, dia tahu apa yang terbaik bagiku, dia tahu yang terbaik buat anak-anakku, dan dia maha bijak. Innahu huwal alimul hakim. Allah maha tahu dan Allah maha bijak. Kemudian dia nasihati anak-anaknya, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, pergilah kalian cari-carilah kabar tentang Yusuf dan Benyamin, dan jangan kalian putus asa dari pertolongan Allah. Sungguhnya yang putus asa dari pertolongan Allah hanyalah orang-orang kafir. Ini Nabi Yakub, subhanallah, di puncak penderitaannya. Yusuf sudah hilang entah berapa puluh tahun, Benyamin ditahan, karena setelah Yusuf hilang dia sangat sayang kepada adiknya Yusuf, Benyamin. Ternyata kakak mereka yang paling tua juga malu, tidak mau pulang. Justru saat dia genting tersebut, dia beriman kepada takdir dan dia mengatakan, jangan pernah putus asa. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah maha bijak dan Allah maha mengetahui. Ini pengaruh iman kepada takdir luar biasa, menjadikan orang tenang. Kalau tidak beriman takdir, dia gelisah. Ya udah, tugasmu apa? Tugas kita, ada masalah, hadapi semaksimal mungkin yang kita lakukan. Ikhtiar di puncak. Setelah itu serahkan sama Allah, selesai. Ada Allah, sudah serahkan sama Allah, selesai. Saya sering sampaikan cerita ini. Ada kawan yang ketika di musim perang di Suriah, ada ustadznya, Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah, sering berangkat bawa bantuan. Dan Ustadz Abu Sa'ad selalu menasihati dia, kata dia, wahai fulan, kau tidak usah takut dengan senjata-senjata. Setiap peluru sudah ditakdirkan akan kena siapa. Kalau enggak ditulis namamu, kau tidak akan kena. Sehingga dia masuk kemana-mana, dia berani. Sampai satu hari, kata kawan ini, sang ustadz sedang duduk bersandar di sebuah dinding di rumah. Tiba-tiba dia merasa gelisah. Kemudian dia pergi, tiba-tiba ada bom jatuh di tempat dia duduk. Kalau belum takdir, enggak bakalan apa? Kena. Lihatlah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dia meninggal ketika di tempat tidur. Dia bilang, agar orang-orang penakut tahu, kalau memang tidak waktunya mati, tidak bakalan mati. Lihatlah saya, sudah berapa peperangan saya ikuti, ternyata saya meninggal di mana? Di tempat tidur. Tubuh sudah penuh dengan luka, tidak ada satu jengkal pun kecuali ada luka. Tapi kalau waktunya enggak mati, enggak bakalan apa? Mati. Jadi orang yang beriman pada takdir, ya sudah, mau diapain, dia tenang. Dia tahu ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tahu dari Allah, yang penting dia sabar, dia bertakwa, pasti ujungnya indah. Pasti ujungnya indah, bukan tidak indah, pasti indah. Wa ya'lamu annaha min indillah, dia tahu itu dari Allah. Fa yarda wa yusallim, kemudian ridha dan dia pasrah. Maka siapapun di antara kita pasti pernah terkena musibah atau sedang terkena musibah atau akan terkena musibah. Hidup ini adalah ujian. Tidak seorang pun dari kita kecuali terkena musibah. Enggak ada orang di dunia ini tanpa musibah. Semakin beriman, semakin dikasih musibah. Semakin bertakwa, semakin dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau melihat seorang sedang tertawa, yakinlah dia sedang tertawa di balik musibah. Tapi dia tutupi musibahnya tertawa, atau dia baru tertawa karena lepas dari musibah. Dan dia sedang menunggu musibah yang berikutnya. Demikianlah kehidupan. Jangan bilang cuma saya aja kena, bukan kau aja kena musibah, banyak orang kena musibah. Cuma tidak semuanya ember kayak kamu. Tidak semuanya musibah dibikin apa? Status.
Ya akhirnya musibah orang, ya Allah, kalau kita dengar sebagian orang musibah luar biasa, kok bisa kuat dia, kok bisa tegar, apa rahasianya? Iman dan amal saleh. Kalau orang punya iman amal saleh, akan Allah berikan ketenangan. Meskipun musibah berat, dia tenang menghadapinya. Tapi demikian juga, ya, di antara contoh misalnya kalau orang punya akidah yang benar, maka dia akan dapat ketenangan, akidah tawakal. Tawakal. Lihatlah ketika Nabi Muhammad SAW ternyata sudah didatangi ketika beliau sedang di goa bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka sudah berusaha sembunyi semaksimal mungkin di Jabal Thawr, di goa Thawr. Mereka sudah berusaha menutupi jejak langkah kaki mereka. Ternyata ketahuan juga. Datanglah pasukan Quraisy, naik di puncak di gunung, sudah berada di mulut goa, dan goa itu letaknya di bawah, bukan lurus gini, tapi lubang goanya, mulut goanya turun ke bawah. Ketika itu Abu Bakar khawatir sesuatu menimpa Nabi. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara ila tahti qadamaihi la absarana." Seandainya salah seorang dari mereka nengok ke bawah saja, pasti sudah lihat kita sudah ketahuan. Jadi padahal mereka banyak lagi ribut sini, mana Muhammad, mana Abu Bakar, kok di sini, mana jejak kakinya kok hilang di sini. Mereka ribut-ribut. Tinggal lihat ke bawah, ketahuan. Dan mereka cuma berdua. Apa daya dan upaya sementara yang ingin membunuh mereka banyak orang. Di situ Rasulullah berkata, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu salisuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut engkau tentang dua orang Allah bersama mereka, Allah yang ketiga? Tidak usah khawatir. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Thaniyasnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika Muhammad berkata kepada sahabatnya ketika mereka berdua sedang berada di goa, "La tahzan, janganlah kau sedih, tenang. Innallaha ma'ana." Allah bersama kita. Orang kalau akidahnya kuat, dia tawakal, dia tenang. Namun bagaimana bisa dia tenang? Caranya dia prosedural, ikut aturan. Misalnya orang ada masalah dengan misalnya masalah dengan orang tua marah, orang tua ini, saya sudah berbakti, saya sudah datang, saya sudah memberikan pada orang tua, saya sudah minta maaf, ternyata orang tua masih ngamuk, banting sana, masih menghina. Sudah, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah semampunya kepada siapa? Allah. Ini semampu saya. Tenang dia, karena dia sudah prosedur, dia melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, di luar kemampuannya Allah tidak bebani. Allah tidak bebani, dia tenang. Dia sudah salat malam, sudah berdoa, sudah lakukan apa yang dilakukan. Seperti Nabi SAW dan Abu Bakar, mereka sudah melakukan usaha ikhtiar maksimal. Toh akhirnya ketahuan sama musuh, mereka tenang. Pasti ada jalan keluar. Yang tugas kita adalah berusaha ikhtiar semaksimal mungkin sambil menyerahkan urusan segalanya kepada Allah. Setelah itu kita pasti tenang. Ada masalah, hadapi dengan tenang. Saya sudah salat malam, saya sudah berdoa, saya sudah ikhtiar, saya sudah berusaha bersabar meskipun terkadang-kadang tidak sabar. Ya. Bersabar, saya sudah berjaga lisan, saya sabar. Ya sudah, serahkan pada Allah. Biar Allah yang ngurusin. Itu namanya apa? Tawakal. Saya sudah didik anak, saya sudah masukin ke pondok, saya sudah didik, saya sudah jenguk, saya sudah arahin, saya sudah datangin guru. Kalau mereka nakal di luar kemampuan saya, Allah tidak akan bani saya di luar kemampuan saya. Selesai. Orang tenang kalau dia tawakal, dan Allah akan berikan apa? Ketenangan. Lihat tadi Nabi Muhammad SAW dengan penuh tawakalnya dia berkata, "La tahzan, jangan sedih. Sungguhnya Allah bersama kita." Maka akidah yang benar, tawakal ini sangat penting ya. Kalau orang tidak tawakal sama Allah, hatinya gelisah. Nanti apa kata orang, nanti gimana? Dia enggak tawakal. Ada orang datang kepada saya, kemudian dia berkeluh kesah, dia bilang, "Ustaz, nanti bagaimana? Nanti kata orang, nanti bagaimana? Saya maksudnya begini, nanti mereka enggak." Saya bilang, "Ente sudah tenang aja, ente kan sudah benar. Ente sudah benar, ente lakukan yang sudah benar, ente sudah nasihat dengan cara yang benar. Terus apa yang mau dikhawatirkan? Nanti orang bilang apa? Biarin orang bilang apa." Kalau kita khawatir, kalau kita tidak prosedural, itu yang jadi masalah. Tapi kalau kita sudah prosedural, ikut
aturan Allah sudah serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu di luar kemampuan kita. Ente paksa pun ente tidak bisa menguasai hati manusia. Ente tidak bisa menyuruh seluruh orang semua suka sama ente, enggak bisa. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Allah katakan kepada Nabi, aku ingin paksa orang semuanya beriman, enggak bisa. Itu hati urusan siapa? Allah. Sudah tawakal aja, yang penting lakukan yang bisa kau lakukan. Setelah itu selesai. Ibu punya suami, udah ibu suami nakal, udah ibu nasihati, ibu layan dengan baik, ibu berusaha, ya berusaha ke salon, ya sudah berusaha cantik, ya ternyata suami masih pingin seperti Korea, ya sudahlah. Saya nggak mungkin beroperasi plastik, nggak mungkin. Ya. Udah mandi susu sudah, ya udah berarti ya udahlah jalannya aja. Saya sudah tawakal selesai. Yang penting sudah ikhtiar semaksimal mungkin. Orang udah tawakal, ikhtiar tenang, ya udahlah, jalani aja. Ya, biarkan Allah lakukan apa yang Allah lakukan. Tapi harus prosedural, kalau enggak repot. Contoh di antara bahwasanya akidah yang benar buat bahagia. Orang yang ikhlas. Orang ikhlas orang yang paling bahagia. Kenapa paling bahagia? Dia selalu fokus apa yang nilai Allah kepada saya, itu yang dia fokuskan, bukan penilaian manusia. Sehingga dia tidak mengharap sanjungan manusia. Dia melakukan kebaikan, dicaci maki orang, biarin aja. Dia enggak ada urusan. Karena dia yang cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia baca Al-Qur'an sembunyi-sembunyi, tidak butuh pengakuan. Dia bahagia. Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang riya, orang yang sengsara. Kenapa? Selalu dia mencari perhatian manusia. Selalu pencitraan. Sebelum dia beraktivitas, dia sudah pikir dulu gimana caranya supaya ini, supaya di like orang, supaya banyak orang suka, supaya orang perhatian. Dia mikir dulu, gelisah, bikin tim macam-macam. Ketika dia beraksi, mulai timnya semua kurang bagus, ganti lagi, begini caranya, begini caranya, begini. Rumit ya. Kamu tadi syuting harus saya jalan dulu begini, harusnya begini, biar kelihatan keren, biar kelihatan tawaduk, biar kelihatan awal. Kalau lagi syuting jangan jam mahal saya, jangan kelihatan, kasih tahu, simpan dulu. Repot. Hidup kayak munafik. Nanti kemudian sudah dipublish, ternyata yang nonton cuma sedikit. Aduh, ini ada salin, harus ulangi lagi. Gelisah. Nanti kalau yang sudah like banyak, bahagia luar biasa. Ternyata yang like 12.000 orang, luar biasa. Bahagia, tapi saat besok dia bikin yang like cuma 6.000, dia sengsara. Kenapa cuma 6.000? Sengsara. Sudah terbiasa dengan yang like 12.000 orang. Sengsara. Kalau orang ikhlas nggak ada urusan. Mau like nggak ada urusan. Tugas saya hanya menyampaikan. Yang lebih baik dari kita aja ada yang pengikutnya cuma satu orang. Wan nabiy wa laisa wan nabiy ma'ahu salasa. Ada 3 orang, rajul wa rajulani. Ada nabi pengikutnya 3 orang, ada nabi pengikutnya 2 orang, ada pengikut nabi 1 orang. Wan nabiy wa laisa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Apakah mereka sengsara gara-gara tidak ikut? Apakah mereka bergembira, menderita? Jawabannya tidak. Allah memuji Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, pengikutnya cuma 80 orang. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman kepadanya kecuali sedikit orang, Nabi Nuh alaihissalam, dan berdakwah 950 tahun. Ya. Apa kata Allah? Innahu kana 'abdan syakura. Dia hamba suka bersyukur. Bayangkan. Falabitha fihim alfa sanatin ila 50 ama. Berdakwah 950 tahun. 950 tahun pengikutnya cuma 80 orang. Berarti kalau kita bagi 80, 950 bagi 80, 11 orang cuma 1 orang dapat hidayah. Dari setiap 11 tahun cuma 1 orang dapat apa? Hidayah. Ceramah 11 tahun cuma 1 orang dapat hidayah. Kalau berceramah umatnya nutup telinganya. Ayo Nuh mau ceramah silakan, tafadhal. Kalau enggak tutup kepalanya. Kabur, musuhin dia, hina-hina dia. Tapi apakah dia menderita? Enggak. Allah mengatakan innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya dia hamba yang pandai bersyukur. Kenapa? Karena hamba tersebut ikhlas. Dia hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak ikhlas, kita butuh pengakuan, butuh balas budi, menderita. Ada orang, ustaz saya sudah baikin adik saya,
saya enggak dihormati Ustaz. Sedih dia. Karena kau berbuat baik sama adik cari penghormatan, enggak usah cari penghormatan. Berbuat sama keluarga karena perintah Allah. Kau berbuat baik pada kerabat, mereka hormati engkau, alhamdulillah, enggak ada masalah. Justru ketika kau tidak dihormati, justru disitulah pahalamu semakin sempurna. Karena kau benar-benar dilatih oleh Allah untuk berbuat baik tanpa mencari pengakuan dari keluarga. Ada kawan 2 orang datang pada saya. Yang pertama dia bilang, Ustaz, saya serba salah. Kalau saya kasih duit banyak sama kakak adik, mereka bilang sombong. Duit banyak. Kalau saya kasih sedikit katanya pelit. Sudahlah, sabar. Ada lagi kawan datang lagi, Ustaz, saya bantu keluarga saya, bantu kakaknya. Kakak enggak pernah terima kasih sedikit pun, selalu marah-marah. Kenapa? Dia bilang, kau itu bantu saya wajib, dulu yang cebokin kamu siapa? Terus kalau kamu cebokin saya suruh bayar 2 miliar gitu. Mending ambil pembantu. Saya bilang enggak usah, biarin aja. Kamu harus ikhlas. Bantu keluarga karena Allah, bukan agar diakui sama dia. Diakui sama dia juga enggak ada faedahnya. Diakui sama kakek, sudahlah, itulah. Tenang, kalau ikhlas tenang. Mau dibilang, biarin saya cari ridha Allah. Lihatlah ketika Abu Bakar As-Siddiq, dia memerdekakan budak-budak yang lemah. Ayahnya datang, Abu Quhafa. Kan Abu Bakar namanya Abdullah bin Abi Quhafa. Bapaknya namanya Abu Quhafa, masuk Islam belakangan. Masuk Islam pada tahun di Fatu Makkah 8 Hijriah. Jadi bapaknya kafir melulu. Ketika awal-awal di Mekah, dakwah Abu Bakar memerdekakan budak-budak yang lemah, budak-budak tua, yang lemas, bukan yang budak-budak kuat yang. Maka ayahnya datang, kata dia, wahai anakku, saya dengar kau merdekakan si budak ini, si budak ini, si budak ini. Kenapa kau merdekakan budak-budak yang lemah? Merdekakanlah budak-budak yang kuat, sehingga mereka akan bela engkau suatu saat, ada manfaatnya. Budak-budak lemah ngapain? Pilih. Kata Abu Bakar, innama aradtu ma aradtu. Dia jawab begitu aja. Saya melakukan sesuatu yang ada tujuan saya. Maka Allah turunkan firman-Nya, alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Kata Allah, Abu Bakar As-Siddiq yang mengeluarkan hartanya yatazakka dalam rangka untuk mensucikan dirinya, bukan untuk meminta pamrih utang budi dari budak yang dia merdekakan. Dia bersedekah untuk membersihkan dirinya. Saya ulangi, dia bersedekah yatazakka untuk membersihkan dirinya, bukan untuk minta balas budi dari orang budak yang dia merdekakan. Dan dia melakukan kesirian bukan untuk balas budi. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dia tidak bukan balas budi. Apa dia lakukan? Kenapa? Illa batigha'a wajhi rabbil a'la, karena mengharap wajah Allah. Kata Allah, wala saufa yarda. Dia akan ridha, yaitu dia pasti masuk surga. Inilah Abu Bakar contoh. Kita melakukan apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau begitu? Ya, saya pingin aja. Ini urusanku. Kenapa enggak begini? Kenapa enggak begitu? Kenapa enggak begini? Ini urusanku. Jadi seorang kalau terbiasa mencari keridhaan Allah, maka dia akan menjadi orang yang bahagia, ya. Dia akan menjadi orang yang bahagia karena dia tidak peduli dengan komentar manusia. Yang dia cari sudah benar atau tidak yang saya lakukan, Allah ridho enggak dengan perbuatan saya ini, Allah ridho enggak dengan sikap saya ini. Kalau Allah ridho, selesai urusan. Sementara orang yang riya, orang yang sengsara. Demikian juga akidah yang benar, ya. Seperti Allah sebutkan tentang masalah takdir di surat Al-Hadid. Lihat surat Al-Hadid ayat 22. Coba Ibu buka surat Al-Hadid surat 57 ayat 22. Kata Allah Subhanahu wa taala 22 dan 23, ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada musibah yang menimpa di atas muka bumi atau menimpa diri kalian. Itu menimpa kita, menimpa anak kita, harta kita, atau musibah menimpa di atas muka bumi, bencana alam dan semisalnya. Wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Semuanya kecuali sudah tercatat di kitab Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami eksekusi, sebelum kami wujudkan dalam secara real kejadian-kejadian tersebut. Sebelum kau terkena musibah sudah tercatat.
Dan Rasulullah telah mengatakan, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah." Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Bukan 50.000 tahun sekarang, enggak. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi diciptakan kapan? Enggak tahu berapa juta tahun yang lalu, enggak ada yang tahu. Sebelum itu 50.000 tahun sebelumnya semua takdir sudah tercatat. Makanya Allah mengatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum." Tidak ada musibah yang menimpa di atas muka bumi atau menimpa diri kalian kecuali illa fi kitab, kecuali telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum terjadi. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semua itu mudah bagi Allah. Apa tujuannya? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak berduka cita atas apa yang luput dari kalian. Ini di antara orang tenang. Lewat ya sudah, memang takdir enggak bisa kita hindari. Mobil tabrakan udah enggak bisa hindari, itu pasti sudah tercatat. Ya. Anak meninggal qadarullah, enggak bisa kita hindari, sudah meninggal. Memang sedih tapi tidak bisa kita hindari. Enggak bisa, sudah tercatat. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang menimpamu tidak akan bisa meleset darimu, enggak bisa meleset. Enggak bisa. Kamu sudah berusaha, makanya dikatakan la yanfa'ul hadzar ma'al qadar. Waspada, hati-hati, tidak ada manfaatnya kalau sudah ditakdirkan, selesai. Sudah berusaha kalau waktunya meninggal. Ya. Ini pasti terjadi. Makanya ketika Talha bin Ubaidillah ditikam dalam suatu peperangan, ditikam oleh orang. Ketika ditikam langsung dia berkata apa yang diucapkan pertama, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Sungguhnya takdir Allah sudah ditetapkan. Ini dia tahu. Ini sudah Allah catat, saya akan meninggal dunia. Demikian juga Umar bin Khattab ketika ditikam dia ucapkan kata yang sama. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Saya ditikam ini sudah ditakdirkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasulullah SAW pernah ketika naik Jabal Uhud bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Bersama Abu Bakar, Rasulullah mengatakan, kemudian Jabal Uhud bergoyang. Kata Rasulullah SAW, "Uskun ya Uhud, fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Diam engkau wahai gunung Uhud, yang sedang berada di atasmu adalah seorang nabi, seorang siddiq yaitu Abu Bakar, wa syahidan, dan dua orang yang mati syahid. Siapa? Umar dan siapa? Utsman. Ketika ditikam, kata Umar, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Perkara Allah sudah ditetapkan. Kalau kita qadarullah masya fa'al. Sudah. Kata Allah, "Likaila ta'sau," agar kalian tidak berduka cita, tidak terlalu berluput berlama-lama. Orang sedih ada tapi tidak berlama-lama. Rasulullah juga sedih tapi tidak berlama. Sudah, ini takdir Allah, terima. Tenang. Kemudian kata Allah, "Wala tafrahu bima atakum," dan jangan kalian gembira, sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Nah, orang yang beriman dengan takdir, dia tidak angkuh, tidak sombong. Tidak angkuh dan tidak sombong, tenang dalam dirinya. Orang angkuh dan sombong itu apa? Arogan, angkuh, merendahkan orang lain. Dan orang sombong tidak bahagia karena ingin pamer kesombongannya, pingin pamer. Kalau orang tahu takdir, sudah lihat takdir Allah, alhamdulillah kita punya ini, Allah takdirkan. Tapi kalau sombong pingin kasih tahu orang, setiap hari bikin status, punya ini, punya anu, punya ini, punya anu. Ada yang punya lebih, dia jengkel karena dia sombong. Dia kira dirinya hebat bisa mendapatkan semua. Tapi orang kalau menerima takdir, dia tahu saya dapat ini. Memang saya punya kepintaran, saya punya kecerdasan, tapi yang kasih kepintaran, kecerdasan, pengalaman juga Allah. Maka ini semua murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi Sulaiman alaihi salam, "Hadza min fadli rabbi." Ini semua dari karunia apa? Rabbku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau aku kufur, ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang tidak sombong. Dan orang yang tidak sombong orang yang tenang. Apa kata Allah? "Ibadur rahmanil ladzina yamshuna al-ardi hauna." Hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di atas muka bumi dengan hauna, dengan tenang, dengan tawadhu. Orang tawadhu bahagia. Orang sombong tidak bahagia. Sedikit-sedikit memarah, sedikit arogan, sedikit menunjukkan, sedikit emosi. Ya, kalau tawadhu mau emosi gimana? Enggak emosi. Tenang, santai, tawadhu. Ya. Semua yang dia dapatkan pun dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya kalau ingin bahagia, ingin sakinah, ya, dalam segala hal apapun, kuatkan akidah.
belajar rukun iman yang benar, iman kepada Allah, mengetahui bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah, husnudzon kepada Allah ya. Seperti Allah adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Arhamur Rahimin yang paling sayang ya. Orang akan tenang ya, Allah sayang sama saya ya. Di antara kalau ada yang sayang sama saya, yang paling sayang adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa anta arhamur rahim. Dia adalah Ayub ketika dia terkena penyakit, dia mengatakan kata Allah, wa ayyuba idznada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ketika Nabi Ayub berkata, ya Rabbku, aku terkena penderitaan, sakit yang lama. Wa anta arhamur rahim. Engkau adalah zat yang paling penyayang. Lebih sayang daripada ibuku kepadaku, daripada ayahku kepadaku, dari kakakku kepadaku, dari anakku kepadaku, engkau lebih sayang daripada mereka semua. Maka angkatlah penderitaanku. Jadi seorang kalau belajar tentang Allah, dia akan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ketenangan pada dirinya. Belajar akidah yang benar dan juga jangan lupa amal saleh. Kita belajar bukan cuma wawasan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan lupa zikir pagi petang agar tenang hidup ini, zikir pagi petang. Agar tenang hidup ini. Baca di pagi hari, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasli wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa gharabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kegelisahan, gundah gulana dan dari kesedihan. Wal ajzi wal kasli, dari ketidakmampuan dan dari kemalasan. Wal bukhli wal jubni, berlindung daripada pelit dan juga penakut. Kemudian dari terlilit utang dan dikuasai oleh orang-orang ya. Contoh dalam satu hadis saya bacakan sini. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin al-masjida. Rasulullah sallallahu masuk masjid pada suatu hari, fa idza huwa bi rajulin min al-ansar yuqalu lahu Abu Umamah. Tiba-tiba Rasulullah ketemu dengan seorang lelaki dari Ansar namanya Abu Umamah radhiyallahu anhu. Qala, Rasulullah berkata kepada Abu Umamah, "Ya Aba Umamah, mali araka fil masjid fi ghairi waqti salat." Kenapa kau sedang di masjid kok bukan waktu salat? Biasanya ada masalah enggak? Orang ke masjid belum waktu salat, ada masalah enggak? Ada. Tiba-tiba ada suami tidur di masjid, ada masalah enggak? Padahal sudah habis salat Isya. Kenapa tidur di sini? Enggak apa-apa. Ada masalah. Enggak apa-apa tapi sambil mewek. Ada apa? Enggak apa-apa. Sambil mewek. Maka Rasulullah bertanya, kenapa saya lihat engkau tidur ada di masjid padahal bukan waktu salat, lagi ngapain? Akhirnya dia buka kartu, humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah, gundah gulana yang meliputiku dan dililit hutang. Subhanallah. Sedih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uallimuka kalaman idza anta qultahu adhaballahu hammaka wa qada dainak. Maukah aku ajarkan kepada engkau satu zikir yang jika kau mengucapkannya maka Allah akan hilangkan kegelisahanmu dan Allah akan lunaskan hutangmu. Qultu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, idza asbahta wa idza amsayta, kalau kau pagi hari dan sore hari ucapkanlah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari gundah gulana dan dari kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasli. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ketidakmampuan dan kemalasan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung kepada engkau dari pengecut dan pelit. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku berlindung kepada engkau dari lilit utang dan dikuasai para lelaki. Qala, kata Abu Umamah, fa fa'altu dzalik, aku pun melakukannya setiap pagi setiap petang. Fa adhaballahu hammi wa qada anni daini. Allah pun hilangkan kegelisahanku dan Allah lunasi hutangku. Jadi kita perlu ya iman akidah, belajar dan juga praktek. Jangan cuma belajar, saya harus praktek. Allah berfirman, ibu-ibu coba lihat surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar surat keberapa ibu-ibu? Surat Az-Zumar sebentar. 39 ya. Surat Az-Zumar surat 39. Lihat ayat ke-9.
Allah berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadhakkarul albab." Apakah orang musyrik sama dengan orang yang beribadah qanit di malam hari dengan sujud dan berdiri, yahdharul akhirah, khawatir dengan akhiratnya, wa yarju rahmata rabbih, sementara dia berharap rahmat Allah, itu dia salat malam. Kata Allah, apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama. Allah ingin menyampaikan orang berilmu ada aplikasinya. Aplikasinya salat malam. Maka kita ngaji-ngaji ibu, enggak mungkin tenang kalau kita enggak praktek. Prakteknya kita ibadah, zikir pagi petang, kita salat duha, tenang. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayajazu ahadukum, apakah seorang kalian tidak mampu salat 4 rakaat fi awalin nahar?" Tidak sempat bisa salat 4 rakaat di awal pagi hari. Siapa yang salat 4 rakaat di awal hari, maka Allah akan penuhi dia urusannya sampai petang hari. Seorang kalau salat malam kemudian berdoa kepada Allah, dia menangis di malam harinya, besok dia bahagia, insyaallah besok dia bahagia. Malam dia nangis, salat setengah jam, kemudian berdoa, "Ya Allah, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, hamba-Mu yang miskin, hamba-Mu yang susah, hamba-Mu yang begitu." Nangis. Besok dia bahagia insyaallah taala. Malam-malam dia ketawa-ketiwi nonton film Korea, besok dia sengsara. Jangan lupa, ingin bahagia baca Quran. Baca Quran ada setiap hari. Ini sekarang latihan kita Ramadan baca Quran. Sebelum Ramadan kita sudah sering baca Quran ya. Ingin bahagia, sedekah. Semua amal soleh mendatangkan kebahagiaan dengan ikhlas, tapi ingat, semua amal soleh datangkan kebahagiaan dengan syarat apa? Ikhlas. Jangan bikin amal soleh tapi guys, ya. Masukkan upload ke publish, tunggu ini tidak bikin bahagia. Bikin bahagia seluruh amal soleh jika dikerjakan dengan ikhlas. Maka kebahagiaan itu bukan cuma milik orang kaya, kebahagiaan bukan milik para pejabat, bukan orang yang terkenal aja, semua orang bisa bahagia. Kaya miskin bisa bahagia. Ya, terkenal enggak terkenal bisa bahagia ya. Yang penting beriman dan beramal saleh. Demikian saja, wallahu alam bisawab. Yang bisa sampaikan, semoga Allah memberikan kita ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya, saya persilahkan.